Oke, saya Catherine Desri Natalia Tumorang, NPM 19110160 dari kelas SIM 1901. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penjadwalan. Apa itu penjadwalan? Penjadwalan merupakan sekumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem operasi. Nah, adapun kriteria pengukuran penjadwalan yaitu adil. Adil dalam proses-proses diperlukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu pemroses yang sama juga. Dan efisiensi. Efisiensi yaitu dihitung dengan perbandingan rasio atau waktu sibuk pemroses. Dan waktu tanggap. Waktu tanggap berbeda untuk sistem interaktif dan sistem waktu nyata. Adapun perbedaannya yaitu sistem interaktif adalah didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar. Nah, sementara sistem waktu nyata yaitu didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan. Nah, masuk yang keempat yaitu waktu penyelesaian atau turnaround time. Adalah waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Nah, turnaround time sama dengan waktu eksekusi plus waktu tunggu. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. Yang kelima adalah throughput. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Nah, cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakaian yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu loh. Nah, lanjut ke tipe-tipe penjadwalan. Tipe-tipe penjadwalan terdapat 3 tipe. Di antaranya yang pertama, penjadwalan jangka pendek. Bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Dan yang kedua adalah penjadwalan jangka menengah. Nah, ini pemroses mungkin ditunda karena membuat permintaan layanan masuk atau keluar atau memanggil suatu sistem call. Nah, yang ketiga adalah penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Nah, batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu proses, memori, perangkat. Pemrograman ini berprioritas rendah digunakan sebagai pengisi atau agar pemroses sibuk. Selanjutnya kita masuk ke strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan terdapat 2 strategi. Yang pertama, penjadwalan non-primitif. Nah, begitulah pemroses diberi jatah untuk memproses, maka proses tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses itu selesai. Yang kedua ada penjadwalan primitif. Saat proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain sehingga proses di sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Nah, pada sistem waktu nyata kehilangan interupsi atau yaitu interupsi tidak segera dilayani dapat berakibat fatal. Nah, selanjutnya kita masuk ke algoritma penjadwalan. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue, berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue atau antri yang akan dieksekusi oleh CPU. Nah, algoritma yang menerapkan strategi non-primitif diantaranya ada yang pertama FIFO atau first in first out, yaitu pertama masuk, pertama keluar, sebuah abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas. Yang kedua ada SJF atau shortest job first. Nah,
Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah. Yang ketiga ada HRN atau Highest Ration Net. Penjadwalan HRN ini merupakan penjadwalan non-primitif dan penjadwalan berprioritas dinamis. Nah, prioritas dinamis atau HRN dihitung berdasarkan rumus. Adapun rumusnya yaitu prioritas sama dengan waktu tunggu plus waktu layanan. Disebut HRN karena waktu tanggap adalah waktu tunggu dan waktu layanan. Ketentuan HRN adalah untuk memperoleh waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Selanjutnya ada MFQ, Multiple Feedback Query. Ini mirip sekali dengan algoritma multi-level query. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses ini akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Nah, semua proses yang baru datang akan diletakkan pada kuantum sama dengan 8 ms. Nah, jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 ms, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke QW1 atau kuantum sama dengan 16 ms. Nah, di sini terlihat bahwa ada kemungkinan terjadi berpindah proses antara query. Dalam hal ini ditentukan oleh time quantum. Namun dalam praktek penerapannya, algoritma multi-level feedback query mendefinisikan terlebih dahulu parameter-parameternya, yaitu jumlah antrian, algoritma internal tiap query, aturan sebuah proses naik ke antrian yang lebih tinggi, aturan sebuah proses turun ke antrian yang lebih rendah, antrian yang akan dimasuki tiap proses yang baru datang. Nah, adapun algoritma-algoritmanya yaitu yang pertama RR atau round robin, yang kedua SRTF atau shortest remaining time first, yang ketiga ada PS, priority scheduling. Nah, priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Prioritas dapat diberikan secara prioritas statis dan prioritas dinamis. Nah, demikian. Dan yang keempat ada GS atau Guaranteed Schedule. Penjadwalan ini memberikan janji yang relatif atau memberi daya pemroses yang sama untuk membuat dan menyesuaikan performance adalah jika ada N pemakai, sehingga setiap pemroses akan mendapatkan satu atau N dari daya pemroses CPU. Nah, ini dia. Rasio 0,5 berarti sebuah proses hanya punya 0,5 dari apa yang waktu CPU memiliki. Dan rasio 2,0 berarti sebuah proses hanya punya 2,0 dari apa yang waktu CPU miliki. Nah, begitu selanjutnya. Algoritma akan menjalankan proses dengan rasio paling rendah hingga naik ke tingkat lebih tinggi di atas pesaing terdekatnya. Ide sederhana ini dapat diimplementasikan ke sistem real time dan memiliki penjadwalan berprioritas dinamis. Nah, adapun kesimpulan dari akhirnya yaitu penjadwalan proses yaitu kumpulan kebijaksanaan dari mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Pada sistem komputer terdapat beberapa bentuk penjadwalan, yaitu admission atau pintu masuk ke sistem, memory, dan CPU scheduler. Penjadwalan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang ada dalam ready queue yang dialokasikan pada CPU. Nah, demikian presentasi dari saya tentang penjadwalan. Saya ucapkan terima kasih.